Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi ini pagi yang sungguh luar biasa. Walaupun Anda berada di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali ibadah kita, ibadah online pada hari ini, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menutup mata dan kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Engkau telah kembali memberikan satu kesempatan bagi kami untuk dapat memuliakan, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau boleh berkati, berkat dari surga turun pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa satu kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami satu hati, kami ingin mencari wajah-Mu karena Engkau adalah Allah kami yang patut kami tinggikan. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita katakan bersama, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, dan ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Katakan bersama, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi kita katakan bersama, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saudara, panggillah nama Tuhan.
Ku panggil namamu dan ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi saudara katakan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha agung, yang patut kita tinggikan, patut kita sembah, dan patut kita agungkan. Saya yakin dan percaya ketika saudara yang ada di rumah ikut bersama kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan menyembah nama Yesus, mujizat dan kuasanya terjadi pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Saudara yang lemah pada saat ini, Tuhan akan kuatkan. Namamu indah, glory bagimu, Yesus.
biasa. Namamu ku agungkan, namamu ku tinggikan. Oh Yesus, rasakan kuasa-Nya, rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Ketika saudara selalu mencari wajah-Nya, segala apa yang saudara minta pada pagi hari ini, Tuhan akan memenuhi. Dan Tuhan pada saat ini mendengarkan doa Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah. Mari dengan segala kerendahan hati, saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk naikkan pujian ini. Dia adalah sungguh indah di dalam hidup kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, ya sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau tepat perlindungan kami. Dan bagi semua orang yang membutuhkan, Engkau akan selalu menyediakan. Kami akan lanjutkan Tuhan, dan kami ingin tetap bersama-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah, kita ekspresikan sukacita kita. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian yang satu ini. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku
membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi mari kita katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah pemusik memuji Tuhan. Oh, oh. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin bahwa apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri melalui hamba-Nya untuk kita, terutama saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami siap, hati kami siap Tuhan, untuk menerima kebenaran firman. Dan kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bagi saudara kami yang saat ini beribadah di rumah, Tuhan akan memberkati kehidupannya sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Mari kita katakan bersama, firman-Mu Tuhan, Dia penolong hidup, penolong hidupku. Katakan bersama, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hati, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Selanjutnya mimbar saya berikan kepada hamba-Nya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih saudara yang beribadah di rumah, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Lama kita tidak bertemu, tetapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Pada ibadah minggu kali ini, kita akan membahas dan belajar tentang kehidupan seorang raja di dalam perjanjian lama, namanya Raja Yosafat. Apa teladan kehidupan dari Yosafat yang bisa kita teladani bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yang begitu banyak persoalan, dinamika kehidupan, teladan hidup apa yang bisa kita ambil dari Yosafat? Mari kita akan baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, buka Alkitabmu, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Mari, walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, saya ada di sini, mari kita sama-sama membacanya. Judulnya terlebih dahulu, kemudian ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Jikalau Bapak Ibu Saudara ada waktu di rumah, baca sampai habis, supaya firman ini semakin tertanam di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, Yaini En-Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hukum di dalam kehidupan. Di slide yang kedua saya namakan hukum sebab akibat atau aksi reaksi. Ketika Yosafat mendengar kabar, Yosafat menerima sebuah berita, Yosafat menerima sebuah informasi bahwa ada pasukan yang besar akan menyerang Yehuda dan kehidupannya. Ini tentunya bukan kabar yang baik. Ini bukan kabar yang enak didengar. Apalagi yang menyerang ini adalah kombinasi dari Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang Meunim. 3 kekuatan besar bersatu melawan Yehuda. Tentunya Yehuda akan kalah. Yosafat sadar bahwa masalah yang dihadapi di depan bukan masalah kecil, tetapi masalah yang sangat besar. Nah, apa reaksi dari Yosafat? Dikatakan di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ini reaksi Yosafat. Sebagai manusia, ini adalah reaksi naluriah seorang manusia. Siapapun orangnya ketika mendapat kabar yang kurang baik, pasti reaksinya ada takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh begini. Ketika ada orang datang ke rumah kita, permisi Pak, ya ada apa? Pak, sepeda motornya diambil maling Pak, udah dibawa kabur. Wah, pasti reaksi pertama, siapapun orangnya, termasuk hamba Tuhan pun akan berkata, masa yang benar, Tuhan tolong. Kan enggak mungkin reaksinya, Pak motornya diambil orang, udah kabur. Haleluya, Tuhan baik. Praise the Lord, haleluya. Enggak mungkin. Reaksi naluriah pasti takut, khawatir, cemas, kaget. Beberapa hari yang lalu kami pelihara ikan, Bapak Ibu Saudara, dan terjadi mukjizat. Ikan ini bertahan hidup kurang lebih sudah 6 hari. Kemarin ketika kami pulang dari luar, saya masuk ke rumah, Mima berangkat ke dapur, lari-lari ke dapur, dia bilang begini, Pak, ikannya mati. Waduh, saya kaget, saya lari, mana ikan yang mati? Wah,
ternyata saya dikerjain anak saya, ikannya hidup semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap kabar yang kita dengar, setiap berita yang kita dengar, info yang kita terima, yang tidak enak, yang tidak baik, yang tidak sedap didengar, pasti akan mengakibatkan reaksi emosional dasar manusia. Salah satunya adalah perasaan takut. Hari-hari ini di Indonesia banyak orang yang takut. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, krisis ekonomi multidimensi, tingginya angka kriminalitas yang ada di Indonesia, orang menjadi takut, perasaan takut ada di mana-mana. Takut keselamatan, takut akan kesehatan, takut akan usaha, bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Orang menjadi takut. Dan ini yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya punya adik rohani di Brawijaya, tahun ini akan lulus. Dia datang ke rumah, dia bawa sebuah artikel. Dia bilang begini, Bang, Babang baca ini ya. Oh sudah, tentang PHK. Ya, banyak orang di PHK memang sekarang. Banyak orang yang dirumahkan. Karena krisis ekonomi, perusahaan tidak sanggup bayar gaji karena pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Terus bagaimana dengan saya Bang? Bagaimana nanti kalau saya lulus di bulan 8, di bulan 10 dari Brawijaya, apakah saya bisa dapat kerja? Takut akan masa depan. Saya punya kerabat, seorang bapak kena musibah di PHK di usia ke-53 tahun. Dia masih punya 2 anak, yang satu kuliah, yang satu sekolah, SMA, dan satu istri. Dia datang kepada saya bilang begini, Pastor, saya sudah di PHK. Terus, saya dapat pesangon, yes, puji Tuhan, berapa? Sekali gaji untuk cukup bulan ini dan bulan depan. Tapi 2 bulan lagi bagaimana Pastor? Apakah kami masih bisa hidup? Anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah dan lain sebagainya. Takut, khawatir. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada seorang oma, langganan beras kami. Oma yang tangguh walaupun single fighter, tapi jiwanya lebih muda, usia boleh tua, semangat masih muda. Kemana-mana naik motor belanja gitu. Usianya sudah 80-an tapi masih bisa naik sepeda motor di daerah Saujajar, beli beras, beli sembako, sayur, buah, ikan dan lain sebagainya. Sejak 2 bulan ini, bulan lalu, dia telepon saya, Pak David, kirim beras ya. Loh, Oma, biasanya naik sepeda. Waduh, begal di mana-mana Pak Tobing. Saya udah usia segini ngadapi pemuda, ya kalah Pak David. Pak Tobing, saya nggak akan mungkin. Takut Pak, saya di rumah aja. Pak David yang kirim ya, Pak Tobing yang kirim berasnya ya. Walaupun cuma 5 kilo, saya antar, saya katakan, Oma, Tuhan memberkati. Ini gambaran yang sedang terjadi. Ada rasa takut di mana-mana. Di akhir zaman ini orang takut. Karena apa yang kita miliki lebih kecil dari masalah yang ada di depan. Apa yang kita punya lebih kecil dari persoalan yang akan ada kita hadapi di depan. Ini rasa takut. Dan hari ini jujur, semua takut. Karena melalui COVID-19 kita belajar. Tidak ada yang mempan menghadapi kematian. Dokter meninggal. Pendeta selesai. Dan lain sebagainya. Artinya orang semakin hari demi hari hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini yang harus kita pelajari dari Yosafat. Ini yang harus kita teladani dari Yosafat. Ketika dia takut di ayat yang ketiga, disambung kalimat selanjutnya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini kuncinya. Yosafat takut, yes, sebagai manusia. Yosafat takut sebagai manusia biasa, yes. Tetapi Yosafat tidak diperbudak oleh ketakutan. Yosafat bangkit, lalu mencari Tuhan. Ini yang perlu kita teladani dari Yosafat. Di slide yang ketiga saya kasih satu quotes begini. Takut itu manusiawi. Tetapi hidup di dalam ketakutan itu dosa. Sebagai manusia kita punya emosi dasar takut, iya. Tetapi ketika ketakutan itu menguasai kehidupan kita day by day, itu dosa. Why? Karena ketika kita hidup di dalam ketakutan, sejujurnya
kita sedang menyangkal keberadaan dan kuasa Tuhan yang besar. Yesus bangkit di hari yang ketiga mengalahkan maut. Kuasa kebangkitannya dahsyat. Tapi kita masih diperbudak. Kita masih dijajah oleh rasa takut. Kita berkata Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi hari demi hari kita hidup di dalam ketakutan. Hari ini teladani apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ada rasa takut dalam hidupnya. Tetapi Yosafat tidak hidup di dalam rasa takut. Dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Ini kata kunci yang ingin saya bagikan pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika engkau takut, engkau masih manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau ketakutan itu membuat engkau paranoid, batuk sedikit langsung khawatir kena COVID, takut mati, itu tidak bisa. Kau memikirkan rekening bank, saldonya minus, hari ini minus, kau pikir terus sampai tidur, stres, sakit. Dan tidak sedikit hari-hari ini orang yang bunuh diri karena ketakutan. Bangkit. Saya mau katakan pagi hari ini, bangkit. Cari Tuhan. Supaya kehidupanmu mengalami apa yang Yosafat alami. Di ayat yang ke-27, coba buka Alkitabmu kembali. Dari 2 Tawarik ayat 27. Perhatikan di situ. Ayat 27 dikatakan demikian. Lalu pulanglah sekalian orang-orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Artinya mereka bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ketika mencari Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan bisa menolong kita. Kuasa kebangkitannya akan membuat hidup kita dimenangkan, diberkati, dipelihara dengan sempurna. Haleluya. Mencari Tuhan, slide yang selanjutnya. Apa itu mencari Tuhan? Mencari Tuhan adalah mencari pengalaman spiritual di dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, melalui doa dan puasa kita. Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini definisi mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan menyadari bahwa dirinya lemah, Tuhan kuat. Sehingga dia mencari Tuhan. Karena Tuhan itu roh adanya, maka Tuhan hanya bisa dicari dengan kita menyembah dan memuji Dia. Teladan yang sempurna tentang mencari Tuhan adalah Yesus. Mari saya ajak kita membuka Injil Markus pasalnya yang pertama. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Ini teladan sempurna tentang mencari Tuhan. Markus 1 ayat 35. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sudah buka Alkitab? Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Yesus bangun. Dan Yesus pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sekalipun dia Tuhan, dia tetap mencari wajah Bapa dengan berdoa di pagi hari. Dan ketika dia mencari wajahnya Tuhan, disitulah ada kekuatan yang baru. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak David, Pastor, apa yang membuat Yesus begitu powerful? Apa yang membuat Yesus hidupnya selalu berkemenangan? Jawabannya adalah satu ini. Bahwa Yesus selalu mencari wajah Bapa, mencari Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saya melihat dari peristiwa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang memberikan kita waktu, kesempatan yang begitu luas untuk kita mencari Dia.
Karena pemerintah menerapkan kebijakan tentang physical distancing dan social distancing. Dan juga pemerintah menerapkan kebijakan belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Memang ini harus kita lakukan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Saya undang dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mentaati peraturan ini. Tetapi secara rohani, ketika kita sudah menjaga jarak dengan manusia, sebaliknya kita juga harus mendekat dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Dan kita harus selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Gunakan setiap waktu-waktumu yang ada di rumah untuk memuji, menyembah dan berdoa. Gunakan handphone untuk membaca renungan pagi firman Tuhan. Tidak usah kepo, baca berapa korban hari ini, berapa yang mati, berapa yang sembuh dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita tambah takut. Tetapi baca firman melalui handphone kita. Baca renungan, bagikan ibadah hari ini kepada yang lain. Supaya yang lain juga bangkit dari kelemahannya menjadi kuat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hari ini mencari Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikanmu kemenangan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik, carilah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memelihara hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan Tuhan akan menjadikan semua baik dan indah pada waktunya. Yang percaya katakan, amin. Nah hari ini kita akan lebih dalam lagi. Ada 3 berkat ketika orang mencari Tuhan. Berkat yang pertama adalah segala usahanya akan berhasil. Ini bicara tentang ekonomi. 2 Tawari 26 ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Ayo sama-sama kita baca yang ada di rumah. 1, 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, apa dikatakan? Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Yang percaya katakan amin. Katakan kepada dirimu, saya berhasil. Saya berhasil. Ini janji Tuhan. Ketika usia mencari Tuhan, Tuhan buat segala usahanya berhasil. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa toko outlet yang kami titipi beras, beberapa diantaranya kurang berhasil. Kadang retur sudah rusak, kutuan dan lain sebagainya. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Karena kalah promo, kalah harga dan lain sebagainya. 2 bulan yang lalu istri saya bilang begini, "Pak, berdoa saja. Berkati toko-toko yang kurang berhasil." Dan ketika mulai bulan lalu saya mendoakan setiap toko-toko yang kurang berhasil di dalam penjualan beras kami. Yang retur kirim 10, retur 5. Kirim 5, retur 3. Sudah busuk, sudah kutuan, sudah harus dibuang, rugi dan lain sebagainya. Dan saya mau bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini. Seperti yang difirmankannya. Ketika ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Minggu lalu, toko-toko yang tadi gagal dalam penjualan, yang kurang berhasil dalam penjualan, dalam seumur hidup kami yang gak pernah di WA, mereka WA sendiri dan bilang, "Pak, Bu, berasnya sudah habis." Ini luar biasa, yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Tuhan. Karena dikatakan bukan kami, tetapi Tuhan akan membuat semua berhasil. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Dikatakan kalau burung-burung aja Tuhan pelihara. Kalau Bapak Ibu baca, saya kemarin khotbah tentang Matius 6 ini, Tuhan bilang begini, "Fit, ini bercanda ya. Baca Matius 6 ya, dikatakan burung-burung itu gak punya deposito. Burung-burung itu gak punya tabungan. Burung-burung itu gak pernah menabur, gak pernah menuai. Tetapi dikatakan
Bapak kasih makan, Bapak pelihara, terlebih engkau orang-orang yang mengasihinya. Kalau burung di udara saja Bapak pelihara, terlebih kita. Tetapi kuncinya hari ini, cari dahulu kerajaan Allah. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang boleh bilang krisis ekonomi, orang boleh bilang sulit di dalam cash flow. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati kita. Kalau hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Dia sanggup memberkati 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Kuasa kebangkitan itu juga nyata hari ini. Karena di dalam Ibrani 13 ayat ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang kau alami hari ini? Mungkin usahamu lesu, bisnismu stagnan, cari hadirat Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ada sebuah lagu yang bilang ini kan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia pasti buka jalan. Di saat semua jalan buntu, Tuhan bisa buat jalan. Asal kau mencari Dia, asal kau hidup di dalam firman-Nya, terobosan akan Dia buat. Hari-hari ini saya menikmati terobosan demi terobosan dari Tuhan. Tuhan buat semua itu sepertinya lempang. Ketika orang bilang sulit, kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Cari wajah Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan, selain segala usahanya akan berhasil, bicara ekonomi, juga akan dilindungi oleh Tuhan. Esra 8 ayat ke-22b. Coba kita baca firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Perhatikan baik-baik. Demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa orang yang meninggalkan Dia. Jadi Esra bilang begini. Pengawalan tentara dan orang-orang berkuda itu terbatas. Tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna atas umat yang mencari Dia. Masker terbatas melindungi kita dari virus. Manusia, sapam, anjing terbatas melindungi rumah kita dari pencuri. Kuasa Tuhan sempurna melindungi kita. Kuasa Tuhan sempurna mengcover kehidupan kita. Percaya kalau orang terbatas, masker terbatas, tetapi Tuhan tidak akan terbatas untuk melindungi kita. Saya bilang ke Oma yang tadi beli beras, ada Tuhan yang melindungimu. Banyak begal, oke. Banyak jambret, oke. Banyak angka kriminalitas, oke. Tetapi ada Tuhan yang melindungi kita. Banyak orang hari-hari ini, japri saya begini, Pak David, punya orang jadi sapam. Kenapa? Narapidana Pak David, 36.000 bebas. Program asimilasi dan integrasi Kemenhumkam beredar di mana-mana. Tambah sapam Pak David, tambah anjing bulldog untuk jaga rumah. Tidak perlu. Ketika engkau mencari Tuhan, Mazmur berkata, malaikat berkemah di depan rumahmu. Tuhan melindungi engkau dengan sempurna. Coveringnya sempurna atasmu. Orang boleh merencanakan yang jelek, tetapi Tuhan sanggup melindungi kita semua. Yang percaya katakan, amin. Yang terakhir, berkat bagi orang yang mencari Tuhan, dia tidak pernah ditinggalkan. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Coba kita baca bersama-sama. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ada satu slogan bagi penggemar sepak bola Inggris, Liverpool pasti tahu slogan ini. Dikatakan, you never walk alone. Engkau tidak akan berjalan sendirian. Engkau tidak akan berjalan sendirian. Ketika kita mencari Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak pernah ditinggalkan. Immanuel itu akan bersamamu. Yesaya 43 ayat kedua dikatakan gini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi ada jaminan yang pasti dari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau tidak ditinggalkan. Engkau akan disertai. Jadi apapun yang sedang kau alami, sungai, api tidak akan menghanyutkan, tidak akan membakar engkau. Hari ini, carilah Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan.
cari firman-Nya, naikkan doa-doamu, dan percayalah 3 berkat ini akan menyertai kehidupan kita semua. Saya akan tutup dengan satu ayat Bapak Ibu Saudara dari Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Ini konklusi dari firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Beginilah janji firman Tuhan bagimu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya akan terjemahkan di dalam konteks kita hari ini. Sebab beginilah janji Tuhan kepada jemaat JKI Yovarava Ministry dan semua engkau yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Loh, saya kan sudah hidup. Bukan hidup ini. Tetapi imanmu akan hidup. Pengharapanmu akan hidup. Bisnismu hidup. Yang mati, harapanmu hidup. Hubungan yang mati, hidup. COVID bisa memberi kematian. Tetapi hari ini, Tuhan bisa memberi kehidupan. COVID, virus, tidak terlihat, betul? Sangat kecil, kasat mata nggak bisa dilihat. Tuhan kita bisa dilihat. COVID yang tidak terlihat mematikan. Tetapi Tuhan yang tidak terlihat menghidupkan. Ketika engkau mencari Tuhan, apapun yang mati hari ini, pasti akan hidup. Bangkit. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini kau alami. Engkau yang ada di rumah, saya terbatas. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Tetapi dengar baik-baik, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sama-sama menyembah Tuhan. Bawa semua pergumulanmu kepada Tuhan. Apa yang mati, bawa kepada Tuhan. Hubungan yang mati, bawa kepada Tuhan. Bisnis yang mati, bawa kepada Tuhan. Iman yang mati, bawa kepada Tuhan. Hari ini firman-Nya dengan jelas berkata, ketika engkau datang mencari Tuhan, Tuhan akan berikan kehidupan hari-hari ini. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Engkau yang ada di rumah, sembah Dia. Hari ini Tuhan mau bekerja atas hidupmu. Hari ini Tuhan mau memberkati hidupmu. Hari ini Tuhan ingin membuat sesuatu yang spektakuler di dalam hidupmu. Kalau Yosafat mengalami kemenangan, hari ini kau akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rohnya sedang bekerja. Buka hatimu. Terima kehidupan dari Tuhan. Pemulihannya terjadi. Dia Jehovah Zireh, Tuhan yang menyediakan berkat bagimu. Dia Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhmu. Dia El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalanmu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Bapa, Engkau tahu setiap persoalan jemaatmu hari ini. Apapun ketakutan mereka, apapun kekhawatiran mereka, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang sedang mengalami persoalan. Engkau Tuhan yang menjamah dan memberkati mereka. Berikan kehidupan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami bangkit pagi hari ini. Yosafat mengalami kemenangan. Kami juga mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan melakukan mukjizat atas Yosafat, hari ini juga Tuhan melakukan mukjizat bagi kami semua. Mari kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, Come on. tak ada yang Bagi Tuhan, bangkit, buka
hatimu. Terima. Disediakan bagi Terima dalam nama Yesus. ku diangkat Glory, haleluya. dan Bulu yang patah, dipulihkannya Tuhan tidak akan patah. bagi Tuhan. Untung yang berasap, Tuhan tidak padamkan. Tapi Tuhan bangkitkan kau hari ini. Percayalah, Dia Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap masalah. Mujizatnya Glory, haleluya. disediakan bagi Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun kau berada, dan dipulihkan. sembahlah Dia. Yang bisa mengangkat tangan, angkat tangan, bagi mengatakan, Tuhan, tak ada yang Glory, mustahil haleluya. bagi Tuhan. Masa depan kami Tak ada adalah masa yang depan yang tak kilang gemilang. Kami percaya Tuhan. Bisnis kami diberkati, keluarga kami diberkati, semua diberkati. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Yes. tak ada yang Amin. mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan, Haleluya. tak ada yang tak Glory, haleluya. mujizatnya Yes. disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mujizatnya dipulihkan. disediakan. Mujizatnya Terima mujizatnya. disediakan Hari ini kau terima. Ku diangkat Sekali lagi katakan, dan mujizatnya. dipulihkan. Mujizatnya Haleluya. disediakan bagi Glory. diangkat Dan dipulihkannya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Engkau sudah dipulihkan, engkau sudah diberkati, engkau sudah mengalami mukjizat Tuhan, kemenangan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita naikkan satu pujian pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi mari kita katakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera,
sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih, karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang kami selenggarakan hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar yang sudah kami terima melalui janji firman-Mu. Dan tibalah kami membuka hati kami dan mengangkat kedua tangan kami. Sempurnakanlah berkat yang sudah kami terima dengan berkat yang daripada surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.